Santapan Harian Selasa, 25 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-23. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami siap menerima perintah dan kehendak-Mu di dalam firman-Mu, dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Ulangan 23 ayat 1-8. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Sahabat Santapan Harian, karakter menentukan perbuatan. Demikian juga Allah. Naturnya yang maha kudus menghasilkan peraturan-peraturan yang kudus bagi umatnya. Ulangan pasalnya yang ke-23 merupakan kumpulan peraturan tentang kehidupan keagamaan dan sosial. Semuanya diatur secara mendetail agar kehidupan umat Israel berbeda dari kehidupan bangsa-bangsa lain. Ada dua macam peraturan yang diberikan, yaitu individual dan komunal. Peraturan individual berkaitan dengan kekudusan diri, seperti kelayakan seseorang untuk masuk ke dalam jemaah Tuhan, ketahiran perkemahan, persundalan, dan nazar. Sedangkan peraturan komunal berkaitan dengan kekudusan dari komunitas secara keseluruhan, seperti perlindungan hak budak, hukum tentang riba, dan perlindungan terhadap orang miskin. Allah itu Maha Kudus. Oleh karena itu, semua peraturannya kudus. Karena itu juga, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar Allah. Syukurnya, standar itu telah digenapi oleh Anaknya melalui karya penebusannya. Sehingga setiap orang yang percaya dalam namanya bisa menjadi umat Allah yang kudus. Namun bukan berarti tidak ada prinsip yang dapat kita terapkan dalam teks ini. Setidaknya ada 3 poin yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama, kehidupan manusia tidak hanya berkaitan dengan keagamaan, namun juga kebajikan sosial. Kedua, peraturan dari Allah adalah sempurna.
Jika kita menaatinya dengan setia, maka dunia akan terasa seperti surga. Ketiga, Allah peduli akan kekudusan individual maupun komunal. Ada dua hal yang menimbulkan murka Allah dalam Perjanjian Lama, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Karena itu, janganlah kita terlalu menitik beratkan kehidupan keagamaan pada ritual dan liturgi gerejawi. Kita juga harus menghidupi iman kita melalui keadilan di dalam keseharian. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang tak hanya spiritual, tetapi juga penuh belas kasihan. Dan ini terefleksi dalam kepedulian sosial. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami melihat sekilas perspektif-Mu yang kekal, dan tolonglah kami untuk menemukan keseimbangan dalam kehidupan ritual dan sosial yang tepat, agar kami mampu menggenapi kehendak-Mu dengan lebih baik. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.